Allegri dihukum absen dampingi Juventus di laga melawan AS Roma. Massimiliano Allegri tak akan bisa mendampingi Juventus kala menghadapi AS Roma. Allegri diskors dikarenakan komentar ofensifnya ke wasit. Juventus akan bertandang ke markas Roma di lanjutan Liga Italia pada Senin 10 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Allegri tak akan bisa memimpin Juventus dari pinggir lapangan. Adapun hakim olahraga menjatuhkan hukuman skor 1 pertandingan untuk Allegri. Massimiliano Allegri dihukum menyusul tindakannya ke Simone Souza di akhir pertandingan Juventus Napoli pada Kamis 6 Januari 2022 lalu. Massimiliano Allegri terlihat sangat marah usai pertandingan yang tuntas dengan skor 1-1 itu. Dia merasa sejumlah keputusan wasit patut dipertanyakan. Itu terjadi dan tak ada yang perlu dikomentari, kata Allegri soal hukumannya itu dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Roma, Sabtu 8 Januari 2022, seperti yang dilansir dari Football Italia. Adapun Juventus juga didenda 10.000 euro akibat ulah supporternya. Sebagian supporter Juventus menyerukan nyanyian ofensif ke fans Napoli. Dengan absennya Massimiliano Allegri, Juventus akan didampingi oleh asisten pelatih Marco Laducci di pertandingan melawan AS Roma. Tak hanya Manchester United, ruang ganti Juventus juga diambang perpecahan. Kisruh ruang ganti rupanya tak hanya dialami Man United, raksasa Liga Italia Juventus juga demikian. Bahkan, penggawa Bianconeri selain terlibat konflik terbuka. Usut punya usut, kabar tak sedap di ruang ganti tim ternyata tak hanya dialami oleh Man United. Juventus pun demikian. Bahkan tak seperti penggawa The Red Devils yang berapi dalam sekam, kasus Bianconeri malah lebih panas. Bagaimana tidak, antara pemain Juventus sampai terlibat konflik terbuka di atas lapangan. Menukil dari Daily Mail, momen tersebut bahkan tertangkap kamera saat Juventus ditahan imbang oleh Napoli. Momen pertama yakni saat Andrea Rabiot terlibat friksi dengan Federico Chiesa dan Mathis Ďalik. Selanjutnya, yakni Juan Cuadrado yang berdebat dengan Chiesa setelah Chiesa gagal mengikuti serangan balik dari Napoli. Selain itu, Mathis Ďalik dan Rabiot juga terlibat pertengkaran lantaran Rabiot dianggap terlalu memberi ruang bagi tim lawan untuk mengeksplorasi lini tengah. Usai pertandingan kontra Napoli, Massimiliano Allegri tak menampik jika anak-anaknya saling terlibat friksi satu sama lain. Benar bahwa anak-anak mencoba untuk mendorong satu sama lain, kata ex-pelatih AC Milan tersebut. Kendati demikian, Daily Mail melaporkan jika konflik tersebut semata-mata merupakan bagian dari perjuangan Juventus untuk menembus zona Liga Champions pada musim depan. Bukan tanpa sebab, mengapa para penggawa Bianconeri terlibat friksi demi berjuang lolos 4 besar. Pasalnya, saat ini Juventus terpaut 3 angka dari penghuni ranking keempat yakni Atalanta. Jarak tersebut masih berpotensi melebar lantaran Lazio masih menyimpan 1 laga yang belum dimainkan. Duel penghapus rasa kecewa AS Roma versus Juventus. Juventus masih belum tampil memuaskan di Serie A Liga Italia usai ditahan imbang Napoli 1-1 pada tengah pekan ini. 1 poin dari Partenopei membuat Bianconeri masih tertahan di peringkat kelima klasemen atau belum juga masuk ke 4 besar setelah pekan ke-20. Hasil imbang tersebut cukup mengecewakan, mengingat Napoli kehilangan 9 pemain dan pelatihnya dikarenakan COVID-19, cedera, skorsing, dan tugas Piala Afrika. Akhir pekan ini, Juventus bakal kembali bertemu dengan lawan berat AS Roma. Si Nyonya tua mau tak mau harus menang melawan Giallorossi, sebab Juve hanya berjarak 2 poin dari Roma di peringkat ke-7. Jika kalah, maka posisi Juventus bisa terancam. Oleh karena itulah, pelatih Juventus Massimiliano Allegri ingin mengambil sisi positif dari hasil imbang dengan Napoli untuk menjaga suasana ruang ganti tetap stabil. Kami harus melihat ini secara sportif. Saya ingin melihat lebih tenang dan fokus di sepertiga akhir. Tapi beberapa di antaranya juga berkaitan dengan karakteristik para pemain, kata Massimiliano Allegri dikutip dari Football Italia, Sabtu 8 Januari 2022. Menurut Massimiliano Allegri, Juventus masih harus memperbaiki agresivitas dalam menyerang, khususnya dari para gelandang.
Selain harus lebih agresif, Bianconeri juga diminta lebih tajam di kotak penalti lawan, serta memberikan umpan yang lebih akurat. Ia kecewa timnya berada di urutan kelima klasemen dengan hanya mencetak 28 gol. Jadi kami tahu itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki. Para pemain perlu agresif, terkonsentrasi, dan meningkatkan aspek di mana kami bisa menguasai permainan. Jelas Massimiliano Allegri. Sama seperti Juventus, Roma juga menelan kekecewaan jelang laga lanjutan Serie A Liga Italia kontra Juve di Stadion Olimpico pada Senin, 10 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Roma dikalahkan AC Milan 1-3 sehingga tertahan di peringkat ke-7 klasemen dengan mengemas 32 poin. Poin Roma sama dengan Fiorentina di posisi ke-6 yang unggul selisih gol. Pasukan serigala Roma itu kalah dengan penampilan yang berjuru taktik Roma Jose Mourinho geleng-geleng kepala. Sebab Milan mencetak gol dikarenakan kesalahan para pemain Roma sendiri. Karena itu, kinerja tim kami berada di level yang sangat rendah. Jika Anda melihat 2 gol pembuka, kami memberikan bola dengan sangat mudah. Kualitasnya benar-benar kurang. Ini harus diperbaiki, ucap Jose Mourinho. Melawan Juventus, Mourinho mengakui skuadnya berada di tingkat menengah sehingga wajar berada di papan tengah. Hasil buruk melawan Milan, lanjut dia bukanlah masalah taktik, melainkan kesalahan individu. Namun ia tak ingin terlalu memikirkan hasil negatif tersebut dan segera menatap pertandingan berikutnya melawan skuad Singonya tua. Juventus bukan lawan mudah bagi AS Roma, sebab dalam 4 pertemuan terakhir, Roma hanya sekali menang, 2 kali kalah, dan sekali imbang. Namun jika menang, Roma akan langsung memperbagi posisi di papan klasemen. Itu akan sulit. Kami memiliki beberapa kesulitan dan akan mencoba meningkatkannya, jelas Jose Mourinho.